Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi kemarin pertemuan 5 ya. Ini kemarin saya rekam tapi ndak tersimpan ya. Jadi ini saya ulang sedikit untuk pertemuan 5 sambil nge-review yang kemarin ya. Saya langsung share screen. Oke. Ini di pertemuan ini ya. Ini 29 Maret, analisa SWOT dan visi arsitektur kemarin. Oke. Oke, jadi di pertemuan 5 kemarin kita bahas tentang framework TOGAF ya. Jadi TOGAF ini salah satu metode dalam kita membuat arsitektur enterprise ya. Ini kemarin sudah saya jelaskan secara mendetail ya. Jadi TOGAF, the Open Group Architecture Framework ya. Kemudian A dari TOGAF, F dari TOGAF dan seperti itu. Dan juga dokumen-dokumen yang ada di TOGAF ya. Ini ada beberapa bagiannya. Ada ADM, panduan ADM, konten arsitektur. Kemudian juga ada bagian 5 dan 6 itu repository ya. Terus arsitektur capability framework. Ini diagram untuk TOGAF ya. Jadi ada 8 tahap ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian ketambahan 2 tahap khusus yaitu preliminary dan requirement management ya. Gitu. Terus TOGAF ini terbagi jadi 4 domain besar. Jadi ada arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Ini kalau domainnya disusun ya, kalau arsitektur domain 4 itu, kalau ADM fase, untuk ADM fase itu jadi ini ya, fase B, C, D itu ya. Jadi ada arsitektur bisnis, terus arsitektur sistem informasi, IS itu, information system. Dan juga arsitektur teknologi ya. Jadi arsitektur data dan arsitektur aplikasi itu dijadikan satu dalam arsitektur sistem informasi. Kemudian juga ada tujuan, strategis, tujuan operasi, pendorong, kebutuhan, batasan. Ini ya, ini kemarin. Terus juga faktor manusia dan stakeholder ya. Jadi stakeholder itu kan adalah pihak yang berkaitan dengan sistem kan ya. Nah, dan tentunya di dalamnya kan manusia. Jadi stakeholder itu di dalamnya manusia. Maka bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik gitu loh kepada stakeholder. Dan juga harus kita buat manajemennya. Sehingga perlu dikelola lah, untuk stakeholder ini perlu dikelola karena kita komunikasi dengan orang gitu ya. Terus juga termasuk view dan viewpoint ya, jadi pandangan dan sudut pandang ya. Kita harus menyamakan persepsi antara kita sebagai pembuat arsitektur enterprise dengan stakeholder ya. Maka perlu dibuat namanya dewan arsitektur. Nah, sehingga nanti bisa memastikan bahwa aturan dihormati dan memastikan bahwa implementasi proyek mendapatkan dukungan gitu. Terus ada prinsip arsitektur ya, ada stabilitas, lingkup umum, komprehensif, dan koheren. Nah,
Terus hal penting dalam TOGAP ya. Jadi arsitektur disusun berdasarkan tujuan bisnis. Arsitektur enterprise diimplementasi oleh faktor manusia dan arsitektur enterprise memfasilitasi komunikasi. Kemudian juga reuse dan penggunaan standar dan tata kelola. Ini ADM cycle-nya seperti ini. Jadi bagian atas ada stakeholder dan viewpoint, di bawah ada repository dan governance. Kemudian yang mendorong ada business goal, baseline arsitektur prinsip ya. Juga ada requirement, target arsitektur dan roadmap. Oke, untuk penggunaan TOGAP ya, ini ada di 2 level. Jadi penentuan framework secara umum dan penyesuaian untuk setiap siklus. Adaptasi ini dilakukan pada tahapan awal. Jadi sebelum membuat arsitektur enterprise itu dibutuhkan tahap awal. Jadi istilahnya kayak prapenelitian lah. Oke, kemudian terakhir yang ingin dicapai dengan menggunakan arsitektur enterprise itu apa? Jadi arsitektur enterprise itu kan hasilnya kan blueprint atau cetak biru. Yang ingin dicapai itu apa? Ini yang pertama, mengelola portofolio aplikasi yang ada. Jadi nanti semuanya itu terdokumen dan terdokumentasi dengan baik. Semua proses sistem apapun yang ada di perusahaan atau lembaga tersebut. Kemudian juga mengakomodir pengaruh bisnis yang baru. Jadi ketika ada aktivitas baru, bisnis baru itu bisa menyesuaikan gitu. Terus mengatasi kompetisi baru, adanya teknologi baru yang disruptif. Jadi ketika perusahaannya itu tidak antipati terhadap teknologi, menyesuaikan gitu. Jadi ketika ada perubahan teknologi ini, nanti ketika sudah ada arsitektur enterprise ini akan gampang menyesuaikan itu ya. Jadi ini sekilas saya mengulang di pertemuan 5 kemarin karena kemarin tidak terekam ya, tidak tersimpan. Terus juga saya membuka jurnal yang kemarin itu untuk arsitektur enterprise ya. Ini arsitektur enterprise. Oke. Matiin ya. Saya matikan wifi-nya. Oke. Saya matikan wifi-nya dulu ya. Oke, jadi ini beberapa yang sudah kalian kerjakan harusnya, mulai dari judul ya, dari awal dulu dari judul sudah ACC, kemudian kalian membuat pendahuluan. Jadi membuat pendahuluan kenapa kita membuat arsitektur enterprise pada lembaga tersebut atau pada perusahaan tersebut. Pendahuluan ini kan kemarin saya sampaikan minimal ada 4 paragraf ya. Paragraf 1 isinya tentang pengantar, paragraf 2 masalah, paragraf 3 solusi, paragraf 4 harapan. Terus juga tinjauan pustaka ya. Tinjauan pustaka ini isinya adalah profil lembaga dan juga teori-teori yang digunakan di situ di dalam pembuatan arsitektur enterprise ya. Ini kemarin satu sendiri ya, satu tugas sendiri ya. Kalau di classroom ini kan judulnya sendiri, nanti
kalian buat seperti ini nih ya, jadi enak ngeceknya, itu enak. Nah, sudah ada wordnya kayak gini, ini sudah bagus ini. Nah, terus pendahuluan dan tinjauan pustaka ini nanti juga harusnya ada ya, jadi pendahuluan dan tinjauan pustaka. Terus yang terakhir analisa SWOT dan visi arsitektur ya, ini juga nanti dilampirkan di situ. Nah, untuk analisa SWOT dan visi arsitektur ini di bagian bawah ini. Nah, jadi SWOT ya, ini dibuat tabel seperti itu. Strength kekuatan, weakness kelemahan, opportunity peluang, dan threat ancaman. Jadi ada 4 poin itu, nanti dibuat seperti ini analisa SWOT-nya ya, perlu didiskusikan, kalian diskusikan sesuai dengan topiknya masing-masing. Terus sama visi arsitektur. Visi arsitektur itu kalian menjelaskan visi dalam pembuatan arsitektur enterprise itu apa nanti gitu loh. Ya, terus di sini ada apa namanya, dibuatkan value chain ya, value chain ada aktivitas utama dan aktivitas pendukung ya. Masih ingat ya, aktivitas utama adalah aktivitas yang harus ada pada lembaga tersebut, aktivitas pendukung aktivitas yang tidak harus ada pada lembaga tersebut, jika ada lebih baik, kan begitu. Ini dibuat value chain, gambarnya seperti ini ya. Itu jadi terakhir ini ya, SWOT sama apa namanya, value chain. Nanti baru kita akan melanjutkan selanjutnya, nanti apa tahap-tahap selanjutnya. Oke, saya kira itu yang apa namanya, untuk pertemuan 5 kemarin saya review ulang ya, karena kemarin di rekamannya tidak tersimpan. Oke, saya akhiri dulu untuk ini ya. Terima kasih ya. Nanti setelah ini saya lanjutkan lagi untuk pertemuan 6.